pemeriksaan saksi-saksi. Ya mudah-mudahan nanti ya kita berdoa dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan ya tentu kita hormati juga keputusan pengadilan. Sidang lanjutan dugaan penjualan narkotika di Rutan Salemba yang menyeret nama Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang mendengar tanggapan jaksa terkait eksepsi yang diajukan pihak Amar Zoni. Meski belum juga dikabulkan untuk menghadirkan Amar secara offline di persidangan, Dr. Kamelia dan pengacara masih optimis kabar baik setelah putusan selah hakim. Mungkin selesai putusan selah nanti permohonan kita akan dibacakan. Berhasil maksudnya dikabulkan apa tidak. Sekarang kan bolanya udah di tangan hakim. Nunggu keputusan selah. Apakah eksepsi kami diterima apa tidak. Ya kalau tidak ya berarti kan masuk materi perkara. Berarti masuk dong pemeriksaan saksi-saksi. Ya mudah-mudahan nanti ya kita berdoa dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan ya tentu kita hormati juga keputusan pengadilan. Tak pernah absen di persidangan Amar, Dr. Kamelia lagi-lagi mencuri perhatian. Optimis membela kekasihnya itu, bahkan terang-terangan ingin Amar bebas, Dr. Kamelia seolah ngebet ingin segera dinikahi Amar. Benarkah Kamelia bahkan rela jika pernikahan itu harus dilakukan di Nusa Kambangan? Sama-sama pernah gagal, sang dokter memastikan dan yakin bahwa rasa cintanya pada Amar dan sebaliknya bukan main-main. Tanya-tanya cinta ini udah kayak anak ABG aja. Sekali lagi, aku sama Amar pernah berumah tangga, sama-sama gagal. Yang pasti komitmennya juga udah gak main-main lagi gitu loh. Itu aja sih, bukan berharap ya namanya kita dewasa. Kan berkomitmen dong pasti hubungan, bukan kayak anak kecil lagi. Apalagi kita pernah gagal. Di sini konteksnya bukan berharap, tapi kita sudah dewasa berkomitmen pasti tujuannya ke situ gitu. Tapi kan sekarang lebih penting fokus ke persidangan dulu lah sampai selesai gitu. Narka keyakinan menuju pelaminan ini juga sudah dimulai dengan mendekatkan keluarga Amar pada keluarganya, karena ternyata Kamelia sendiri ternyata butuh restu keluarga untuk bisa membela Amar di persidangan. Jika benar ini jadi langkah awal menuju pelaminan, bagaimana respon keluarga pihak Amar? Sebelum kasus ini, ibu emang udah janjian sama aku ke rumah dan kebetulan ketemu papaku. Jadi udah tahu ibu siapa, ibu angkatnya Bang Amar udah. Gitu. Dan saya sudah tahu persis, saya kan juga belajar psikologi, saya tahu persis gimana niat baik dari ini. Selama ini yang tulus itu hanya dokter, makanya saya percaya gitu, karena yang Amar ini kan nggak ada yang mensupport dari mana-mana, nggak ada. Pas kejadian ini, saya menceritakan sejujurnya kan, karena kan emang saya yang tahu ceritanya ya, dan nggak mungkin juga saya ungkapin di sini, nanti tinggal dilihat persidangan aja bagaimana. Gitu. Jadi aku cuma menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangin. Ya terus ya papaku cuma pesan gitu, kalau emang Bang Amar benar, ya kamu bela. Orang tua belum ngomong sampai sejauh mau nikah segala macam, enggak. Cuman orang tua tuh pas kejadian kayak gini cuma bicara kalau Bang Amar benar, bela sampai selesai. Kalau Bang Amar nggak benar, ya kamu nggak usah bela dia, serahkan semuanya pada hukum Indonesia gitu. Udah gitu aja pesannya. Ini engkau ada di sini. Hati sudah yakin, restu keluarga sudah dikantongi. Tapi urusan anak, Dr. Kamelia sepertinya masih perlu hati-hati. Bukan tak ingin membantu keinginan Amar untuk video call atau sekedar menyampaikan rasa kangennya pada kedua anak Amar yang tinggal bersama Irish Bella. Tapi urusan dengan mantan istri Amar, Dr. Kamelia serahkan sepenuhnya pada keluarga Amar, terutama lewat Aditya Zoni. Mau gimana pun dia, itu dia tetap dedinya gitu kan. Nggak ada bekas untuk anak, tidak ada gitu. Jadi kalau untuk dia berkomunikasi nanti, dia minta komunikasi itu masih untuk urusan Adit, bukan di ranah saya. Ada keinginan memang tadi kan ingin bisa komunikasi dengan anak-anaknya gitu. Namun selama ini kan belum bisa gitu, dan ada keinginan Amar bahwa anaknya juga supaya diberikan informasi bahwa bapaknya itu tidak seperti apa yang di luar dikatakan seorang yang jahat, penjahat.
bukan masalah tidak berani, tetapi ada garis-garis, ada batas. Cuma dia kan rindu sama anaknya. Ya diungkapkan amar ya itulah. Jangan sampai saya sama anak-anak udah dianggap nggak ada. Ya kita imbau juga ke mantan istrinya untuk bisa lah anaknya minimalnya suaranya bisa direkam, dikirimkan ke amar kan lebih bagus juga. Amar menahan rindu pada anak-anaknya. Sementara lewat akun media sosial, terlihat kedua anak Amar tengah bersenang-senang liburan ke Semarang. Aldi Sabri, ayah sambung dari anak Irish Bella dan Amar, terlihat begitu perhatian dalam sejumlah kesempatan. Bukan hanya menyenangkan anak-anak dengan mendatangi sejumlah lokasi hiburan, tapi Aldi memanjakan keluarganya itu dengan perjalanan nyaman dengan bus mewah. Kita lagi mau jalan-jalan di daerah Bendungan, kita mau ke tempat main anak-anak. Ya, ayo kita keliling-keliling, let's go. Nah, kita mau naik apa, Dek? Let's go! So she gon' call her friends, now that's a plan. Kita kan memantau di medsos doang baik. Cuma kan kepinginnya Amar kan mungkin mendengar suaranya lah kan. Rasakan udara. Kisruh antara Ruben Onsu dan Sarwenda Tan sudah terlanjur meruncing. Bahkan keduanya sudah tak bisa menahan diri lagi untuk saling menuding, saling membantah. Puncaknya, Ruben Onsu mengaku sulit menemui anak-anaknya. Sementara Sarwenda dengan telak membantahnya. Ibu tiga anak itu dengan lantang menyebutkan agar ayah Ruben menghubungi dirinya, menyesuaikan jadwal, langsung bertemu dengan anak-anak jika perlu diberikan keleluasaan untuk quality time full bersama dengan anak-anak. Masalahnya kan ayah punya nomor anak-anak gitu loh. Jadi kayaknya itu udah di ranahnya ayah deh ya. Bukan di ranah aku buat menjawab gitu loh. Jadi kan ini antara ayah dan anak-anak. Jangan nanya ke aku, nanti aku takutnya dipelintir-pelintir. Sebelumnya, Ruben melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang mengaku kesulitan bertemu dengan anak-anak hingga 2 bulan. Tak terbayang rasa rindu Ruben kepada anak-anaknya dan menaruh harap dalam waktu dekat bisa melepas rindu pada 2 putri kecilnya. Ya, kan tinggal dibuktikan. Ada nggak dia bukti kapan ketemunya, di mana ketemunya? Kan harus jangan omong-omong. Nah, kalau kami bisa buktikan dan tunjukkan. Sarwenda tidak pernah menghalang-halangi seorang bapak untuk bertemu anaknya. Karena kan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi mengikuti dari ada press conference, kemudian ada lain-lain juga gitu ya. Kayaknya mungkin ya baiknya sebagai penengah gitu ya, ada baiknya mungkin duduk aja bareng-bareng. Kalau problemnya mungkin di anak ya tinggal diskusikan bersama. Di tengah memburuknya komunikasi dengan Ruben, Wenda malah terbang ke Korea. Alasannya sih bekerja, jalan sendiri sementara anak-anak dititipkan pada kakek dan neneknya. Namun belakangan beredar jika keberangkatannya ke negeri gingseng itu bersama dengan Giorgio Antonio alias Gio, pria yang terlihat bangga disebut kekasih Wenda. Dan Gio juga yang pamer di media sosial sedang berduaan di dalam pesawat menuju negaranya Blackpink dan para K-pop lainnya. Aku mau ke Korea. Emang ada kerjaan, udah lama kerjaannya. Di hari berikutnya, Jordi Onsu menyusul ke Korea. Ia ditemui membantah jika ke Korea untuk liburan bareng Sarwenda. Jordi menjelaskan jika ia kerja di lokasi yang berbeda. Tapi masa sih mereka nggak bertemu di negara yang sama? Orang pada pikirnya pergi bersama liburan gitu ya, nggak ada. Ini perginya banyak, ada kreator lain juga. Ya, apapun isu dibalik hangoutnya Sarwenda ke Korea sepertinya jadi berkah buat Ruben. Ia mulai bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Bahkan beredar cuplikan video kebersamaan Ruben dan anak-anak. Walau kebenaran berita itu masih diteliti, namun Minola Sebayang mengungkapkan jika Ruben senang bisa berkomunikasi dengan anak-anak melalui telepon. Ya hari ini, Ruben bisa komunikasi dengan anaknya. Setelah ini rame. Setiap masalah tentu ada penyelesaiannya. Usai hujan benar-benar ada pelangi. Usai perang, usai dipermalukan soal debt collector yang diunggah Sarwenda, Ruben menemukan kebahagiaan dan kelegaan walau sekedar berkomunikasi dengan anak-anak. Di sisi lain, Ruben merapatkan barisan ke orang-orang yang bisa menjaga istiqomahnya, setidaknya agar emosinya tak terpancing dan kesabarannya tetap aman. Tuli, peka.
Kenapa? Supaya aku tidak mendengarkan seluruh orang yang ngomong. Jadi kalau aku secara pribadi berlandas pada Islam tuh cuma memperbolehkan kita untuk dengar pada beberapa orang. Selain itu, gak usah dengar. Lah kenapa? Karena mereka nggak layak dengar. Tinggal WhatsApp ke aku.